Selamat malam pemirsa. Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Rencananya Kementerian LH akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Bersama saya Cikal Mutazam dan pemirsa, inilah iNews Malam selengkapnya. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau plang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pada 7 Juni 2025, kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat kan ada pasti Menteri juga LHK, Menteri Lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Informasi lainnya pemirsa, usai ijazah palsu, kini mantan Presiden Jokowi dituding menggunakan skripsi palsu agar bisa lulus kuliah. Jokowi pun menantang para penudingnya melapor ke polisi. Kisru tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mereda. Meski Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan identik. Kini soal skripsi Jokowi yang akan dilaporkan polisi. Pihak yang melapor yakni ahli digital forensik Krismon Sianipar. Jokowi pun menanggapi hal ini dengan santai dan menyebut siap melayani pelaporan dengan baik. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani.
Sebelumnya, Rismon Sianipar yang merupakan ahli digital forensik diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya pada pekan lalu terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Joko Widodo. Rismon mengaku dicecar dengan 97 pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tanggapi wacana pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi beralasan lebih memilih PSI daripada P3 karena sudah banyak calon Ketua Umum Partai berlambang Ka'bah tersebut. Usai jadi rebutan dan digadang-gadang masuk bursa calon Ketua Umum PSI, hingga dibidik pimpin P3, kini Jokowi dengan mantap memilih Partai Solidaritas Indonesia alias PSI. Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak nih calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Sebelumnya nama Jokowi santer dijagokan menjadi Ketua Umum Partai berlambang Ka'bah oleh Ketua Mahkamah P3 Ade Irfan Pulungan. Nama Jokowi diusulkan internal Partai P3 menelan pil pahit di pemilu 2024 gagal lolos ke parlemen. Kemunculan nama Jokowi pun didasarkan atas kedekatan P3 dengan Presiden ke-7 RI tersebut. Karena memang secara nyata dan faktanya Pak Jokowi 10 tahun pemerintahannya itu, ya tadi itu, saya katakan P3 itu mendapat tempat, ya P3 dihargai, dihormati oleh beliau. 2014 kami tidak mendukung Pak Jokowi dalam Pilpres, tapi alhamdulillah atas komunikasi yang terbangun baik, beliau memberikan posisi kabinet. Nah, itu luar biasa. Gitu. Baik P3 maupun PSI saat ini tengah mempersiapkan gelaran pemilihan calon ketua umum mereka untuk periode mendatang. P3 akan memilih ketua umum pada muktamar yang akan digelar September 2025. Sementara PSI akan kembali memilih calon ketua umum pada Kongres Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Haji dari berbagai negara berjalan kaki memenuhi jalan untuk kembali ke tenda mereka di Mina, Arab Saudi usai melempar jumroh. Ritual lempar jumroh memasuki hari kedua dan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Pemirsa, saat ini saya berada di atas jembatan di daerah Mina, di mana ribuan jamaah haji baru pulang dari Jamarat. Bisa kita lihat di bawah saya, para jamaah haji berduyun-duyun kembali dari Jamarat setelah melempar jumroh, dan mereka kembali ke tenda mereka masing-masing melintasi jembatan di bawah saya ini. Jemaah haji dari berbagai negara kembali ke tenda mereka di Mina, Mekah, Arab Saudi, usai melaksanakan ritual lempar jumroh hari kedua di Jamarat. Jemaah mengalir di jalanan karena banyak jemaah yang berjalan kaki akibat keterbatasan bus. Meski cuaca panas dan lelah, para jemaah tetap semangat melangkah. Tak lupa membawa bekal air minum, kipas, dan payung. Petugas juga terus berjaga di sepanjang jalur, membantu mengatur arus jemaah dan memastikan keselamatan mereka. Layanan kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi jemaah yang kelelahan atau dehidrasi. Adapun lempar jumroh merupakan bagian dari wajib haji yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Lempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap setan yang dulu pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bagi jemaah haji yang sakit, prosesi pelemparan jumroh dapat diwakilkan. Jemaah haji Indonesia juga diimbau untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas, menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah yang berlangsung selama 3 hari setelah Idul Adha
10 Zulhijjah merupakan waktu pelaksanaan melontar jumroh ula, wusto, dan aqobah bagi jemaah seluruh dunia termasuk Indonesia. Ribuan bahkan jutaan jemaah dari penjuru dunia berbondong-bondong memadati area Jamarot. Namun, tingginya suhu di siang hari yang bisa mencapai lebih dari 42 derajat Celcius membuat kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama, terutama bagi jemaah haji lansia dan yang memiliki penyakit bawaan diimbau untuk mewakilkan melontar jumrohnya kepada jemaah lain dan hukumnya tetap sah. Ada dua cara untuk bisa mewakilkan lontar jumroh. Yang pertama, jemaah yang melempar setiap jumroh untuk dirinya sendiri, kemudian untuk orang yang diwakilkan pada tempat yang sama. Yang kedua, jemaah melontar jumroh untuk dirinya sendiri pada ketiga jumroh, lalu kembali melontar pada ketiga jumroh untuk yang diwakilkannya. Sementara bagi jemaah haji Indonesia yang berada di tenda Mina dan akan melaksanakan lontar jumroh di Jamarot lantai 3 diminta mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas. Jemaah yang akan menuju Jamarot lantai 3 wajib melalui terowongan muazim. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan kembali ke terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Seperti diketahui, jemaah haji yang berada di lantai 3 tidak diperkenankan turun ke lantai dasar menggunakan lift ataupun eskalator. Hal ini penting untuk mencegah jemaah keluar jalur dan mengalami kesulitan saat kembali ke tenda Mina. Dari Mina, Arab Saudi, Gigi Irfan Anjus melaporkan.